Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Teman-teman pemirsa, kita akan berbicara kali ini tentang mengapa kita harus berdoa. Pada satu sisi kita disuruh berusaha, tapi di sisi lain kita disuruh meminta kepada Allah. Ada orang berpikiran seolah-olah nggak ada artinya itu doa, kalau memang kita harus berusaha dan hasil usaha itu yang menentukan nasib kita. Atau ada orang sebaliknya berpikir tidak penting berusaha, toh kita berdoa dan apa yang kita minta akan dijanjikan dikabulkan oleh Allah. Dua-dua pandangan itu kurang tepat. Satu sisi memang kita harus berusaha, tapi sisi lain kita harus memasrahkan hasilnya kepada Allah. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Berdoa adalah salah satu bukti pengakuan kita akan kemahakuasaan Allah. Kita sudah mengaku Tuhan kita hanya Allah, dan Tuhan itu adalah maha kuasa dalam segala-galanya. Apa buktinya? Nah, buktinya kita meminta kepada Dia. Kita mengagungkan Allah, artinya kita menaruh harapan kepada Allah. Kita berharap banyak dari Allah, bahkan hanya kepada Allah. Nah, karena itu Allah akan marah ketika kita tidak meminta kepadanya. Mengapa marah? Karena itu artinya kita omong kosong. Kita mengakui Allah Maha Kuasa, Maha segalanya, pada saat yang sama kita nggak pernah minta sama Dia. Kita seolah-olah udah percaya diri dengan diri kita sendiri, kita bisa melakukan segalanya. Di situ Allah marah. Artinya pengakuan kita terhadap kemahakuasaan Allah omong kosong, tidak ada buktinya. Nah, karena itu pula Allah di dalam Al-Quran banyak sekali menyinggung dan menantang orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, baik itu patung-patung, berhala, ataupun manusia. Kadang-kadang manusia pun dituhankan. Orang-orang soleh, orang-orang baik, saking baiknya kadang-kadang dituhankan oleh orang lain. Allah menantang, coba kalau kalian benar menganggap mereka itu sebagai Tuhan, mintakan sesuatu dari mereka, minta kebaikan dari mereka, atau minta mereka untuk menyingkirkan keburukan dari kalian. Mereka nggak akan bisa. Allah sudah menjawab sendiri dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyebutkan begitu, tidak akan bisa. Ini antara lain kita temukan di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila." Artinya kurang lebih demikian. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang, tentu saja orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain. Katakan bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian anggap mampu berkuasa itu sebenarnya mereka tidak akan bisa menghindarkan kalian dari kemudaratan. Tidak pula bisa mengalihkan kemudaratan yang ada pada kalian kepada pihak lain. Tidak ada yang bisa. Artinya, di balik itu jawabannya adalah bahwa yang bisa hanya Allah. Sekali lagi karena itu Allah menyuruh kita untuk selalu memohon dan berharap hanya kepadanya. Yang kedua, selain bahwa ini adalah bentuk pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah, berdoa juga di sisi lain merupakan sesuatu yang berperan mengubah takdir kita. Anggaplah umpamanya, karena kita tidak tahu, tidak ada manusia yang tahu takdirnya di Lauhul Mahfuz seperti apa. Anggaplah kita mempunyai takdir yang buruk. Tapi dengan sering kita berdoa kepada Allah, dengan kita sering memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, yang buruk tadi bisa saja berubah. Nah, orang mungkin akan bertanya, kok bisa takdir Tuhan berubah? Sangat bisa, karena Allah yang menentukan, Allah pula yang mengubah. Ini hampir sama logikanya kalau kita sederhanakan dalam bahasa manusia. Seorang pemimpin, seorang gubernur membuat SK keputusan, tapi kemudian ada pertimbangan baru setelah beberapa bulan, beberapa tahun, SK itu dicabut dengan SK, diganti dengan SK yang lain. Itu mungkin saja, asal yang menggantinya adalah yang bersangkutan. Nah, takdir pun begitu, yang menentukan adalah Allah,
tapi kemudian Allah melihat bahwa hambanya ini sangat baik, sangat taat, lalu memohon kepadanya, berharap kepadanya, Allah pun kasihan kepada hamba itu sehingga yang tadinya buruk bisa berubah menjadi baik. Itu, dan yang mengubah Allah tentu saja, tidak ada orang yang bisa mengubah nasib itu, tetapi doa berperan besar dalam hal itu semua. Nah, karena itu jangan pernah kita melupakan berdoa, jangan pernah kita menganggap remeh doa. Doa sangat penting sebagai pengakuan kita atas kemahakuasaan Allah. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.